Sebelum lanjut episode 131-133 jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Tidak perlu membayar. Episode 131. Lara Jean diliputi amarah. Dia berpikir, mengapa pemegang kartu harus berada di sini karena ini adalah kartu keanggotaan emas. Lara tidak perlu membayar apapun ketika dia datang ke sini bersama semua teman sekelasnya terakhir kali. Hanya ada sekitar 10 orang yang tidak ada di sini kali ini. Namun, 10 dari mereka semua adalah pecundang. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka adalah pemegang kartu? Siswa lain juga tidak bisa memahaminya. Semua orang membicarakannya. Bukankah Lara pemegang kartu? Bagaimana mungkin orang lain? Mereka pikir. Bukankah karena pacar Lara mereka tidak perlu membayar tagihan? Nah, kali ini sepertinya berbeda. Pemegang kartu itu sepertinya salah satu teman sekelas mereka. Siapa itu? Semua orang tahu latar belakang keluarga masing-masing teman sekelas. Selain Lara, tidak mungkin ada orang lain yang menjadi pemegang kartu. Orang yang datang bersamamu terakhir kali adalah pemegang kartu, kata manajer. Seorang pria. Lara bahkan lebih marah. Orang-orang yang tidak ada di sini hari ini semuanya pecundang. Bagaimana bisa salah satu dari mereka menjadi pemegang kartu? Manajer itu pasti mempersulitnya. Charlotte Yates terkejut. Seorang pria. Semua teman sekelas mendiskusikan tentang ini. Apa? Seorang pria. Mari kita lihat siapa yang tidak ada di sini hari ini, kata salah satu teman sekelas Lara. Harold Wendell, Wyman Carson, Zion Lee. Nah, hanya mereka yang tidak ada di sini. Mereka semua sangat miskin. Yang paling kaya di antara mereka adalah Harold, tapi keluarganya hanya memiliki sebuah restoran kecil. Bagaimana mungkin pemegang kartu adalah salah satunya? Itu benar. Jelas bukan salah satu dari mereka. Tapi, siapa lagi? Hei, bukankah Richard tidak ada di sini hari ini? Apakah maksudmu orang yang mengatakan bahwa dia tidak akan bergabung tetapi berakhir di sini hari ini? Yup, itu dia. Dia tidak tahu malu. Dia tidak ingin memindai kode QR ketika Lara memintanya untuk melakukannya. Tapi, dia datang ke sini untuk milkshake gratis sekarang. Saya belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu seperti itu. Bagaimana bisakah dia menjadi pemegang kartu? Saya lebih suka percaya bahwa Wyman adalah pemegang kartu. Ya, saya tidak akan percaya Richard adalah pemegang kartu sama sekali. Saya akan makan 3 pon kotoran jika dia pemegang kartu. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Mereka saling berbisik. Mereka tidak percaya bahwa pemegang kartu adalah salah satu dari orang-orang yang tidak ada di sini hari ini. Manajer pasti mempersulit mereka. Lara tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Mustahil baginya untuk membayar lebih dari $20.000. Dia hanya memiliki kurang dari $6.000 bersamanya sekarang. Sepupunya juga tidak punya uang. Bagaimana dia bisa memiliki lebih dari $10.000 setelah membayar biaya renovasi? Lara benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan jika manajer tidak bisa mengabaikan tagihan untuknya. Apakah Anda tahu nama pemegang kartu? Tanya Laras. Dia menatap manajer. Dia mengepalkan tinjunya dan mulai marah. Aku tidak tahu. Tapi, aku tahu seperti apa dia, kata manajer. Dia pernah melihatnya di meja depan sebelumnya. Karena itu, dia bisa memastikan bahwa dia tidak ada di sini hari ini. Yah, seperti apa tampangnya? Katakan dengan jelas, kata Laras dengan marah. Charlotte meraih lengan Lara. Dia pikir itu mungkin Richard. Ini mungkin benar-benar mungkin. Richard menghabiskan lebih dari $2 juta untuk membeli BMW seri 7. Karena itu, dia pasti sangat kaya. Selain itu, dia tidak ada di sini hari ini. Dia pasti pemegang kartu. Dia yang bersamamu saat kamu memecahkan anggur merah terakhir kali, kata manajer. Laras tercengang. Apa? Dia pikir. Itu dia. Richard meriam. Bagaimana mungkin Richard adalah pemegang kartunya? Laras tidak percaya. Dia tercengang. Teman-teman sekelas Lara saling berpandangan saat melihat Lara begitu terkejut. Apakah dia tahu siapa pemegang kartu itu? Mereka pikir. Lara. Siapa yang memecahkan anggur merah? Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya. Lara, siapa pemegang kartunya? Tolong beritahu kami sekarang. Lara menggelengkan kepalanya dan kembali sadar.
Tidak mungkin itu dia. Kamu bohong. Itu pasti bukan dia. Tegur Laras. Anda tidak akan mengabaikan tagihan untuk saya, kan? Bagaimana Anda bisa menunjuk seseorang dan mengatakan bahwa dia adalah pemegang kartu? Dia pikir. Kau bisa meneleponnya dan memintanya untuk datang. Aku bisa membebaskan tagihanmu jika dia ada di sini, kata manajer. Laras benar-benar terkejut. Apakah itu benar-benar dia? Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pecundang. Itu adalah Kenan yang memecahkan masalah terakhir kali. Mungkinkah dia tidak harus membayar tagihan karena Richard, tetapi bukan karena Kenan? Bagaimana mungkin Richard adalah pemegang kartunya? Yah, itu pasti karena Yolanda. Yolanda adalah manajer alun-alun ini. Karena itu, bos KTV ini menjilatnya dan memberinya kartu keanggotaan emas. Pada akhirnya, Yolanda memberi Richard kartu karena dia adalah cadangannya. Itu harus seperti itu. Lara merasa semuanya masuk akal setelah memikirkannya. Bagaimana Richard bisa memiliki pemegang kartu? Richard benar-benar mengandalkan wanita untuk dukungan finansial. Lara, apakah itu? Charlotte bertanya dengan lembut. Itu pasti Richard karena dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan dan kekayaan. Laras menganggukkan kepalanya. Charlotte terkejut. Itu benar-benar dia. Lara, siapa sih itu? Salah satu teman sekelasnya bertanya. Lara merasa kehilangan wajahnya hari ini. Bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Bagaimana jika Richard memberitahu mereka bahwa dia menghancurkan anggur merah dan menangis jika dia datang ke sini nanti? Itu akan sangat memalukan. Tolong berhenti bertanya dan kembali dulu, kata Laras. Tolong beritahu kami siapa pemegang kartunya. Kami sangat penasaran, kami tidak menyangka kami memiliki teman sekelas yang kaya, kata teman sekelas yang lain. Dia iri pada pemegang kartu. Apakah itu Harold? Tidak. Kurasa itu Wiman. Semuanya mungkin. Lagi pula, aku tidak percaya bahwa orang ini adalah Richard. Aku akan makan kotoran sekarang jika dia pemegang kartu. Semua siswa mengungkapkan pikiran mereka. Beberapa dari mereka sangat ingin tahu sedangkan beberapa dari mereka terdengar mencemooh. Kalian sangat menyebalkan. Apakah kalian ingin membayar tagihan? Kata Laras dengan marah. Dia sangat malu. Mengapa teman-teman sekelasnya memesan begitu banyak makanan dan minuman? Dia bisa membayar tagihan jika itu hanya beberapa ribu dolar. Semakin Lara memikirkannya, semakin marah dia. Lara, kenapa kamu marah? Kami datang ke sini karena kamu bilang akan mentraktir kami. Yup, aku tidak punya uang sama sekali. Aku pergi sekarang. Ah, Wiman pasti pemegang kartunya. Tidak ada yang perlu penasaran. Itu benar. Aku juga berpikir begitu. Ayo pergi. Mereka semua pergi ketika Lara meminta mereka untuk membayar tagihan. Setelah melihat ini, Lara hampir memaki mereka. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Dia pikir, tunggu, aku akan meneleponnya sekarang, kata Laras. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan ingin meneleponnya. Dia menggertakkan giginya dan menatap ponselnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menurunkan egonya untuk memanggilnya. Tolong bantu saya meneleponnya. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya nomor teleponnya? Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Lara hanya bisa meminta Charlotte untuk meneleponnya. Dia tidak mau meminta bantuannya. Charlotte menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Richard. Lara menatap Charlotte. Manajer dan resepsionis hanya bisa menunggu Richard sampai di sini. Mereka hanya bisa membebaskan tagihan jika pemegang kartu ada di sini. Halo, Richard. Kamu di mana? Charlotte bertanya dengan suara lembut. Aku di alun-alun. Aku belum pergi, jawab Richard. Charlotte merasa bersalah karena dia tidak mengundangnya. Apakah ada sesuatu? Tanya Richard. Iya. Bisakah kamu datang ke KTV di alun-alun? Aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu, kata Charlotte. KTV. Baiklah, aku akan segera ke sana, kata Richard. Charlotte menghela napas lega. Dia mengucapkan terima kasih dan kemudian menutup telepon. Apa itu? Tanya Laras. Dia bilang dia akan segera datang. Charlotte menjawab. Bagaimana dia bisa sampai di sini secepat ini? Lara menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak sabar. Dia masih di alun-alun. Charlotte menghela nafas dan menjawab. Melihat sikap Lara, dia tidak tahu harus berkata apa. Kenapa dia masih di alun-alun? Laras mengerutkan kening.
Dia pasti menunggu Yolanda pulang kerja. Ah, dia benar-benar pecundang. Hentikan, kata Charlotte. Kenapa aku harus berhenti bicara? Tahukah kamu kenapa dia pemegang kartu? Itu karena Yolanda, kata Lara dengan nada meremehkan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia sangat kaya, kata Charlotte dengan marah. Berhenti bicara. Dia ada di sini. Charlotte segera menutup mulut Lara. Lara menoleh dan melihat Richard berjalan ke arah mereka. Lara tidak senang. Bukankah Richard hanya mengandalkan wanita untuk dukungan finansial? Hei, apakah Anda pemegang kartu? Lara bertanya pada Richard dengan tidak sabar. Tolong perhatikan sikapmu. Episode 132. Richard Cannon melirik Lara Jean. Dia tahu Lara tidak punya uang untuk membayar tagihan ketika Charlotte Yates memintanya datang ke KTV. Richard tidak akan datang ke KTV jika Lara yang menelepon. Namun, Charlotte yang memanggilnya. Juga, Charlotte terdengar seolah-olah dia memohon padanya. Karena itu, dia datang karena dia adalah orang yang berhati lembut. Meskipun Richard tidak menyukai Charlotte, dia merasa bahwa dia adalah orang yang baik. Akan baik untuk berteman dengannya. Lara, tolong perhatikan sikapmu. Charlotte memarahi. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat Richard ada di sini. Namun, dia diliputi kemarahan ketika Lara berbicara dengannya dengan cara yang kasar. Hei, kenapa kamu selalu membantunya? Tanya Laras. Laras marah. Dia mendengus, Richard, izinkan saya bertanya, apakah Anda pemegang kartu? Manajer dan resepsionis KTV berjalan mendekat dan menyapa Richard dengan sopan sebelum Richard bisa menjawab pertanyaan Lara. Halo, Pak. Richard mengangguk pada manajer. Laras tercengang. Mengapa manajer dan resepsionis berbicara kepada Richard dengan cara yang begitu sopan? Dia pikir. Dia mendapat kartu keanggotaan emas ini dari Yolanda. Apakah mereka harus begitu sopan padanya? Lara memandang Richard dengan jijik. Dia merasa bahwa mereka harus menjilat Yolanda daripada dia. Kau menjilat orang yang salah. Dia pikir. Yah, tolong selesaikan ini karena kamu pemegang kartu. Aku akan pergi dengan sepupuku sekarang, kata Laras. Lara mendengus dan memberikan kartu keanggotaan emas itu kepada Richard. Kemudian, dia meraih lengan Charlotte dan hendak pergi. Laras marah. Dia berpikir, mengapa kamu tidak mengambilnya karena itu milikmu? Lara, kamu tidak boleh bersikap seperti ini. Charlotte tidak berdaya. Bagaimana dia bisa membiarkan Richard menyelesaikan ini sendirian? Jangan khawatir tentang itu. Dia bisa mengatasinya, kata Laras. Tunggu, kata Richard. Lara berhenti di jalannya dan memelototi Richard, mengapa Anda menghentikan saya? Apakah Anda ingin saya mengucapkan terima kasih? Oke, baiklah. Terima kasih. Apakah Anda puas? Aku tidak ingin kamu berterima kasih padaku. Richard menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, dia berjalan ke meja depan dan melihat tagihan. Itu lebih dari $20.000. Namun, Lara hanya mengucapkan terima kasih dengan tidak sabar. Dia tidak tulus sama sekali. Apa yang kamu inginkan? Tanya Laras. Dia menatap Richard. Dia termakan oleh amarah. Dia benar-benar tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Dia ingin merayakannya bersama teman-teman sekelasnya karena penjualannya sangat bagus di hari pertama pembukaannya. Namun, dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Kartu keanggotaan emas di tangannya sebenarnya milik Richard. Apakah aku berhutang sesuatu padamu? Tanya Richard. Wajah Lara memerah. Dia memarahi, apa yang kamu coba lakukan? Bukankah itu hanya kartu keanggotaan emas? Bisakah kamu mendapatkan kartu ini jika Yolanda tidak memberikannya kepadamu? Kamu hanya seorang pria yang mengandalkan wanita untuk mendapatkan dukungan keuangan. Beraninya kamu masih mencoba bersikap sok di depanku. Aku akan membiarkanmu menyelesaikan ini sendirian karena kupikir kamu mampu melakukan itu. Tolong jangan menghina kartu keanggotaan emas kami. Kami hanya memberikan kartu ini kepada 3 orang. Sejak KTV kami dibuka. Pria ini adalah VIP KTV kami. Manajer KTV datang dan berkata dengan nada serius. Lara memelototi manajer itu. Kartu keanggotaan emas sialan macam apa ini? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia hanya membagikan 3 kartu? Bagaimana Richard bisa mendapatkan kartu ini? Apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk itu? Dia pikir. Manajer mengabaikannya dan berbicara dengan sopan kepada Richard, apa yang Anda ingin kami lakukan?
Biarkan dia menangani ini sendiri, kata Richard. Manajer itu menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Charlotte menghela nafas. Apalagi yang bisa dia katakan? Lara langsung berkobar. Richard Cannon, dasar brengsek. Bukankah kamu hanya ingin pamer di depanku? Apakah kamu ingin aku memohon padamu? Biar ku beritahu, itu tidak mungkin. Lara, aku tidak berutang apapun padamu. Sebaliknya, kau berutang sesuatu padaku, kata Richard. Oh, apakah aku berhutang sesuatu padamu? Apakah kamu bercanda? Lara bertanya balik dengan marah. Laras menyeringai. Dia memikirkan sesuatu dan menatapnya dengan jijik. Oh, aku tahu. Apakah kamu masih membicarakan hal itu? Apakah kamu sangat ingin tidur denganku? Tapi, aku tidak ingin tidur denganmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuhku. Apakah kamu mendengarku? Kamu tidak memenuhi syarat, kata Laras dengan marah. Lara, cukup. Charlotte tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia menyadari bahwa Richard adalah orang yang berhati lembut dan ingin membantu mereka sekarang. Namun, sepertinya dia tidak akan membantu mereka lagi karena sikap Lara. Tagihannya lebih dari $20.000. Richard menggelengkan kepalanya. Meskipun Lara memiliki bentuk tubuh yang bagus, Richard sama sekali tidak tertarik dengan Lara. Alasan utamanya adalah karena Gracia Jordan. Alasan kedua adalah Lara memiliki sikap yang sangat buruk. Dengan sikapnya itu, Richard sudah hampir memukulnya meskipun dia tidak memukul wanita. Richard sangat membenci Lara sekarang. Dia hanya mencoba pamer. Apakah kamu benar-benar tahu orang seperti apa dia? Dia mengeluarkan beberapa ribuan dolar untuk memesan kamar presidential suite ketika dia menemukan $20.000 di jalan. Nah, masih bisakah Anda mengatakan bahwa dia tidak mencoba pamer? Dia ingin aku memohon padanya sekarang. Tapi, apa menurutmu aku akan memohon pada pria yang mengandalkan wanita untuk mendapatkan dukungan finansial? Lara mencibir. Cukup. Charlotte dikuasai amarah. Sudah selesai. Minta maaf pada Richard sekarang, kata Seh. Apakah kamu ingin aku meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Lara menggelengkan kepalanya dan berkata, tolong jangan khawatir. Ini hanya lebih dari $20.000. Aku akan menghadapinya. Lanjutnya, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Charlotte memelototi Lara dan bertanya. Jangan khawatir, kata Laras. Dia berkata kepada manajer, jangan menatapku seperti itu. Aku akan membayarnya. Itu hebat, kata manajer dengan acuh tak acuh. Lara menatap Richard dan bertanya, izinkan saya bertanya sekali lagi. Apakah Anda benar-benar ingin pamer dan tidak membantu saya melepaskan tagihan? Aku tidak berhutang apapun padamu, kata Richard. Yah, aku akan mengingat apa yang kamu katakan. Tapi, apakah kamu yakin kamu tidak berhutang apapun padaku? Jangan lupa bahwa aku membantumu menyelesaikan masalah ketika kamu memecahkan beberapa botol anggur di sini terakhir kali. Tanda seru petik 2. Laras mendengus. Dia marah ketika dia memikirkannya. Berapa banyak uang yang harus Anda bayar jika bukan saya yang membantu Anda memecahkan masalah? Richard mengerutkan kening. Apakah Anda menyelesaikannya untuk pria ini? Saya pikir Anda salah paham. Manajer menggelengkan kepalanya dan berkata, Richard adalah orang yang memecahkan masalah. Bagaimana mungkin Lara yang menyelesaikannya? Apa yang kamu bicarakan? Laras marah. Bagaimana Richard bisa menyelesaikannya jika dia tidak meminta bantuan Kenan? Pria ini memecahkan botol anggur dan membayarnya sendiri. Juga, Anda memecahkan beberapa botol anggur juga. Anda seharusnya membayar $40.000 hingga $50.000. Pria ini juga yang membantu Anda, kata manajer. Laras tercengang. Kemudian, dia menjadi marah segera. Apa yang kamu katakan? Apakah dia membayarnya? Saya pikir kamu sudah tua dan bingung. Bagaimana mungkin? Kenanlah yang membantunya memecahkan masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan Richard si pecundang. Baik. Lagi pula, jika bukan pria ini, Anda harus membayar botol yang Anda pecahkan, kata manajer. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Laras menyeringai. Pacarku yang menyelesaikannya. Itu telah tidak ada hubungannya dengan dia. Pacar Anda. Manajer mengerutkan kening dan berkata, saya pikir Anda ditipu. Masalahnya tidak akan terpecahkan jika bukan karena pria ini. Kamu tertipu. Lara memelototi manajer itu.
Aku akan menghubungi pacarku sekarang dan memintanya menelepon bosmu untuk memecatmu. Lara mengeluarkan ponselnya dan membuka WhatsApp untuk mengirim pesan teks ke Kenan. Kenan, kamu di sana. Aku ingin kau membantuku. Kenan, bisakah kamu membalas pesanku? Aku dalam masalah sekarang. Seseorang menggertak saya. Kenan, aku sangat membutuhkanmu sekarang. Lara mengirim banyak pesan teks. Namun, Kenan tidak membalas pesannya. Dia cemas. Apa yang sedang terjadi? Dia membalas saya dengan sangat cepat terakhir kali. Dia pikir. Tolong bayar tagihannya, kata manajer itu dengan serius. Jangan terburu-buru. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang menghubungi pacarku? Kata Laras. Air mata menggenang di matanya. Dia mengirim pesan teks lain ke Kenan lagi. Namun, Kenan masih tidak membalas pesannya. Kamu tidak perlu mengirim SMS lagi, kata Richard dengan tenang. Richard merasa bahwa dia tidak perlu menyembunyikan Lara dari kebenaran lagi. Apakah kamu menertawakanku? Apa hakmu untuk menertawakanku? Pacarku sangat sibuk. Jadi, dia tidak punya waktu untuk membalas pesanku. Lara menatap Richard dan berkata. Dia benar-benar ingin mengalahkan Richard. Dia berpikir bahwa dia bahkan bukan pria terhormat sama sekali, pacarmu. Aku, kata Richard. Apa? Pacarku sangat sibuk. Dia tidak sebebas kamu. Dia akan membalas pesanku nanti, kata Laras. Aku ingin mengatakan bahwa aku bukan pacarmu. Richard menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah Anda gila? Siapa yang membicarakan Anda? Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Saya mengacu pada Kenan. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda di cermin? Apakah Anda pantas menjadi pacarku? Lara akan meledak karena marah. Kenapa dia begitu tak tahu malu? Dia pikir, apakah Kenan pacarmu? Tanya Richard. Benar. Pacar saya mengendarai BMW seri 7. Tahukah Anda berapa biaya untuk memiliki mobil itu? Anda tidak mampu membelinya bahkan jika Anda mengandalkan wanita untuk dukungan finansial sepanjang hidup Anda. Laras menyeringai. Dia memandang Richard dengan jijik. Hanya Kenan yang pantas menjadi pacarku. Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Dia pikir, aku si Kenan. Richard menatap Lara dan berkata, bagaimana kamu bisa? Episode 133. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah Kenan? Haha. Lara Jean menertawakan Richard Cannon. Dia berpikir, bagaimana mungkin dia adalah Kenan? Dia. Tiba-tiba Lara tercengang. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu hanya pecundang. Bagaimana kamu bisa? Richard mengeluarkan ponselnya dan membuka WhatsApp-nya sebelum Lara bisa menyelesaikan kata-katanya. Kemudian, dia menunjukkannya kepada Lara. Lara terkejut saat itu. Richard memiliki semua fotonya dalam postur yang berbeda. Juga, nama yang disimpannya adalah Kenan. Apakah Richard de Kenan, yang sudah lama saya ajak bicara? Dia pikir. Bagaimana mungkin? Dia pecundang yang menghabiskan semua uang yang dia temukan di jalan. Tidak mungkin baginya untuk menjadi Kenan. Kenan memiliki BMW seri 7. Nilainya lebih dari 2 juta dolar. Tidak mungkin bagi Richard untuk membeli mobil seperti itu. Lara merasa terhina saat itu. Dia termakan oleh amarah. Dia ingin merebut ponsel Richard dari tangannya. Untungnya, Richard bereaksi dengan cepat. Dia segera memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Biarkan aku melihatnya dengan jelas. Keluarkan ponselmu sekarang, teriak Laras. Charlotte Yates terkejut. Dia tidak melihat foto Lara di ponsel Richard. Dia hanya tahu bahwa dia membuka WhatsApp-nya dan menunjukkannya kepada Lara. Apakah itu percakapan antara Richard dan Lara? Manajer dan resepsionis KTV saling memandang. Mereka sedikit bingung. Tentu saja, Richard tidak akan mengeluarkan ponselnya lagi. Air mata menggenang di mata Laras. Dia berteriak, apakah Kenan berbagi foto dengan Anda? Dia lebih bersedia untuk percaya bahwa Kenan telah mengkhianatinya dan berbagi foto dengan Richard daripada percaya bahwa Richard adalah Kenan. Lara jatuh cinta pada Kenan. Dia sangat merindukannya sepanjang waktu. Dia akan khawatir dan kesal ketika dia tidak membalas pesannya. Dia tidak mau mengakui bahwa dia jatuh cinta pada Richard. Dia membencinya. Lara merasa dunianya runtuh saat itu. Apakah Richard orang yang dicintainya? Tidak. Akulah yang selalu mengobrol denganmu sepanjang waktu. Kamu yang memulai percakapan.
Aku juga tidak meminta fotonya, tetapi kamu hanya mengirimnya kepadaku. Kata Richard. Anda. Kulit kepala Lara mati rasa. Pada awalnya, dia hanya mengirim beberapa foto seksi ke Kenan. Kemudian, dia mulai mengirim beberapa foto telanjang kepadanya. Foto-foto itu juga menampilkan wajahnya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa saya bukan pacar Anda. Juga, Anda memecahkan botol anggur di sini. Bukan saya yang memecahkannya. Anda seharusnya membayarnya tetapi saya membantu Anda menyelesaikannya. Jadi, Anda berhutang aku. Kata Richard. Wajah Lara memerah karena merasa dipermalukan. Dia meraih lengan Charlotte dan berkata, apakah kamu salah? BMW seri 7 bukan miliknya, kan? Itu milik Kenan. Charlotte menghela nafas. Ini mobil Richard. Dia membelinya sendiri. Satu-satunya harapan Lara hancur. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku bahkan mengirimnya. Apa yang kau kirimkan padanya? Charlotte menghela nafas dan bertanya. Lara tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Bagaimana dia bisa memberitahu sepupunya bahwa dia mengirim foto telanjangnya ke Richard? Betapa memalukannya itu. Aku tidak percaya. Di mana mobilnya? Tanya Laras. Mobilnya sedang diperbaiki di toko mobil 4S kami. Charlotte menjawab. Lara duduk di tanah. Bagaimana mungkin? Dia pikir. Dia menatap Richard dan merasa menyesal. Pecundang yang selalu dia pandang rendah sebenarnya adalah si Kenan. Kamu bajingan kotor yang tak tahu malu Asteris R. Teriak Laras. Aku tidak memintamu untuk mengirimkannya kepadaku. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu ingin makan malam denganku. Itu yang kamu katakan. Kata Richard. Dia tidak meneruskan fotonya kepada orang lain. Kamu bajingan Asteris R. Dia bangkit dari tanah, menatap Richard dan berkata, apakah Anda mendapatkan semua uang dari tanah? Anda mengatakan bahwa Anda menemukan $2.000 di jalan terakhir kali. Faktanya, itu 3 atau 4 juta dolar, kan? Tanda tanya petik 2. Dia sudah lama mengenal Richard. Dia selalu makan pasta biasa saja. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli BMW seri 7? Apakah menurutmu itu mungkin? Richard menatapnya dan bertanya balik. Laras marah. Dia bahkan tidak percaya bahwa seseorang akan menjatuhkan beberapa juta dolar di jalan. Namun, bagaimana dengan mobilnya? Oh, aku tahu. Mobil itu bukan milikmu. Itu mobil Yolanda. Jangan berani-berani menggunakan mobilnya untuk pamer di depanku. Lara mencibir dan berpikir itu lebih masuk akal. Richard tidak mungkin membeli mobil karena dia sangat miskin. Dia pasti menggunakan uang Yolanda untuk membeli mobil. Dia adalah orang yang tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa menggunakan uang orang lain untuk pamer? Richard tidak berdaya. Lara menolak untuk percaya bahwa dia adalah Kenan. Dia memikirkan banyak alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Richard bukanlah Kenan. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa aku benar? Kamu hanya mencoba pamer dengan menggunakan uang Yolanda. Kamu pengecut. Laras tertawa. Kemudian, dia mencoba menenangkan dirinya. Apakah menurutmu itu mungkin? Richard menggelengkan kepalanya dan bertanya balik. Apa yang kamu bicarakan? Pasti seperti ini, kata Lara dengan dingin. Lara, hentikan. Dia membayar mobilnya sendiri. Charlotte menggelengkan kepalanya dan berkata. Charlotte menangani kesepakatan itu sendiri. Juga, tidak mungkin bagi Yolanda, yang hanya seorang manajer alun-alun, untuk membeli mobil senilai lebih dari 2 juta dolar. Dia hanya bisa membeli mobil yang paling berharga 4 atau 500 ribu dolar. Itu tidak masuk akal. Itu benar sekali. Lara berkata kepada sepupunya dengan percaya diri. Yah, kamu hanya mencoba menipu dirimu sendiri. Richard berbalik dan pergi. Dia tidak ingin mengganggu Lara lagi. Dia ingin bertemu Gracia. Berhenti. Apakah kamu merasa malu setelah mendengar apa yang aku katakan? Itukah sebabnya kamu pergi? Laras menyeringai. Richard menoleh dan berkata, apakah menurut Anda saya tidak mampu membeli BMW seri 7? Yup. Kamu hanya mengandalkan seorang wanita untuk dukungan finansial. Laras menyeringai. Yah, tolong tunggu dan lihat, kata Richard. Kemudian, dia berjalan keluar. Lara dikuasai amarah. Apakah kamu mencari kesempatan untuk melarikan diri? Kamu bajingan yang tidak tahu malu. Tiba-tiba Lara menangis saat dimarahi Richard. Dia merasa tidak berdaya. Bagaimana bisa Richard menjadi Kenan? Tidak mungkin.
Lara tidak bisa menerima kenyataan itu. Lara. Charlotte datang untuk menghiburnya. Laras berteriak keras. Charlotte menghela nafas dan berpikir, apa yang terjadi pada mereka? Bukankah Richard hanya menyembunyikan identitas aslinya dari Lara? Tolong bayar tagihannya. Manajer datang dan berkata. Richard tidak mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan kartunya untuk membebaskan tagihan. Karena itu, manajer tidak bisa membiarkan Lara pergi. Ini dia. Lara mengeluarkan uang dari sakunya dan melemparkan semuanya ke atas meja. Resepsionis segera menghitung uangnya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan memberitahu mereka bahwa itu tidak cukup. Saya akan memberikan sisa uangnya kepada Anda dalam beberapa hari jika itu tidak cukup. Toko saya ada di dalam plaza ini. Apakah Anda takut saya akan melarikan diri? Lara menyeka air matanya dan berkata. Setelah mendengar ini, manajer ragu-ragu sejenak. Baiklah. Tolong kembalikan sisa uangnya dalam 5 hari ke depan. Kalau tidak, aku akan menelepon polisi. Kata manajer. Lara menangis dan pergi bersama Charlotte. Lara tidak berhenti menangis ketika mereka di bawah. Setelah melihat ini, Charlotte menghibur, "Hei, tolong jangan terlalu banyak berpikir. 5 hari sudah cukup bagi kita untuk membayar kembali sisa uangnya." Lara memeluk Charlotte dan terus menangis. Apa yang salah? Charlotte bertanya pada Lara. Aku sudah lama berbicara dengannya. Aku jatuh cinta padanya. Aku bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya di malam hari. Apa yang harus aku lakukan? Laras berteriak keras. Dia benar-benar jatuh cinta pada Kenan. Dia akan berada di Cloud 9 setiap kali Kenan membalas pesannya. Dia akan menjadi kecewa dan kesal jika dia tidak membalasnya. Jelas sekali bahwa Lara jatuh cinta padanya. Charlotte tercengang. Apakah Lara jatuh cinta padanya? Apa kamu yakin? Charlotte menghela nafas. Aku membencinya. Dia hanya pecundang yang akan menggunakan uang orang lain untuk pamer. Lara menggelengkan kepalanya dan berkata, air mata mengalir di pipinya. Charlotte tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia kabur karena apa yang kukatakan benar. Aku tidak menyukainya. Dia pembohong. Dia bukan Kenan. Teriak Lara. Suara mesin yang menderu terdengar di jalan yang kosong ketika Charlotte hendak mengatakan sesuatu. Charlotte adalah seorang dealer mobil. Karena itu, dia bisa tahu bahwa suara itu berasal dari mobil sport. Suara itu sangat keras. Lara menoleh dan melihat sebuah mobil sport mendekati mereka. Itu adalah Porsche 911. Dia tercengang saat melihat siapa yang mengemudikan mobil sport itu. Charlotte juga tercengang. Mobil sport itu berhenti di depan mereka. Pintu mobil terbuka dan Richard berjalan keluar. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa saya tidak mampu membeli BMW seri 7? Nah, uang yang saya keluarkan untuk mobil ini setara dengan 2 BMW seri 7.